wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Nur Afrisa, NPM 153 sebagai moderator. Di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi proses pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognitif. Anggota dari kelompok kami yaitu Vea Aprilia, NPM 127, Kartika Dwi Cahyani, NPM 132, Ayudhya Rahmalia Kusna, NPM 137, Ardifa Salsabila Putri, NPM 142, Ana Miranda Barek Bolek, NPM 159, dan Muhammad Ferhesa Himawan, NPM 201. Berikut materi yang akan dijelaskan dari kelompok kami. Pemrosesan informasi yang berfokus pada cara untuk memberdayakan impuls internal untuk memahami dunia. Pemrosesan informasi melibatkan beberapa hal seperti pengumpulan atau penerimaan rangsangan dari lingkungan, penyelesaian masalah, dan penemuan konsep. Beberapa model pemrosesan informasi. Yang pertama, penalaran induktif. Model pembelajaran ini beranggapan bahwa kemampuan berpikir tidak dapat berkembang dengan baik jika proses pembelajarannya dikembangkan tanpa mempertimbangkan bakat berpikirnya. Yang kedua, ingat. Model memori ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan mengingat informasi yang diterima. Yang ketiga, penyelenggaraan tingkat lanjut. Model Advanced Organizer yang dikembangkan oleh David Assemble. Teori Assemble menggarisbawahi 3 aspek utama, yaitu organisasi informasi adalah bagaimana kurikulum harus diatur, proses berpikir adalah bagaimana siswa memproses informasi baru, pengajaran guru adalah bagaimana guru menyampaikan informasi baru. Proses perekaman indera adalah langkah awal pengolahan informasi di otak. 1. Stimulasi sensori. Indera menangkap rangsangan seperti cahaya atau suara. 2. Penularan. Rangsangan diubah jadi sinyal listrik ke otak. 3. Pengiriman. Sinyal diteruskan ke bagian otak yang sesuai. 4. Penyimpanan sementara. Informasi disimpan sebentar di sensori memori. 5. Seleksi dan perhatian. Otak memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. 6. Pemrosesan awal. Informasi penting diproses di area sensorik otak. Proses ini memastikan otak fokus pada informasi yang relevan. Oke, yang pertama, daya ingat jangka pendek atau short-term memory. Daya ingat jangka pendek adalah penyimpanan sementara yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Sebelum diteruskan ke memori jangka panjang, memori ini memiliki kapasitas yang terbatas. Biasanya dapat menampung sekitar 7 item sesuai dengan penelitian oleh Miller 1956. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek dapat berupa dengan huruf, angka, warna, atau nama yang dapat ditampilkan atau dilafalkan dalam waktu sekitar 2 detik. Stephen 2011. Proses dalam memori jangka pendek meliputi yang pertama, encoding adalah proses penyediaan informasi yang sangat bergantung pada penelitian. Yang kedua, storage adalah kapasitas terbatas untuk menyimpan informasi. Yang ketiga, retrieval adalah proses pemanggilan kembali informasi yang telah disimpan. Keterbatasan memori jangka pendek dapat diukur melalui tugas rentang memori span task, di mana individu diminta untuk meningkatkan urutan item yang diberikan. Schweikert Boruf 1986 dalam Stupend. Oke, selanjutnya proses dalam STM atau daya ingat jangka pendek. Yang pertama, encoding, proses penyediaan informasi yang sangat bergantungan pada penelitian. Informasi yang diproses melalui STM biasanya diubah menjadi kode yang dapat dipahami oleh otak, seperti kode visual, auditory, atau semiotik. Yang kedua, structs, kapasitas terbatas untuk menyediakan informasi. Informasi yang disimpan dalam STM bersifat sementara dan mudah terlupakan jika tidak diulang atau diproses lebih lanjut. Yang ketiga, retrieval,
Proses pemanggilan kembali informasi yang telah disimpan. Informasi yang disimpan melalui STM dapat diakses dengan mudah, tapi hanya untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, keterbatasan STM. Keterbatasan STM dapat diukur melalui tugas rentang memori span, task, di mana individu diminta untuk meningkatkan urutan item yang diberikan Schwarzkopf Boruf 1986 Stepan. Contohnya, seorang diminta untuk meningkatkan serangkaian angka yang dibacakan dengan cepat. Semakin banyak angka yang dapat diingat dengan benar, semakin besar kapasitas STM-nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi STM. Yang pertama, perhatian. Perhatian yang terfokus pada informasi tertentu akan meningkatkan kemungkinan informasi tersebut masuk ke STM. Yang kedua, pengulangan. Mengulang informasi secara berulang dapat memperpanjangkan waktu menyimpan informasi dalam STM. Yang ketiga, organisasi. Mengkoordinasi informasi menjadi kelompok-kelompok yang lebih mudah dapat diingat meningkatkan kapasitas STM. Yang kedua, daya ingat jangka panjang, long term memory. Daya ingat jangka panjang adalah sistem penyimpanan informasi yang tidak memiliki keterbatasan kapasitas dan dapat bertahan dari beberapa menit hingga seumur hidup. Memori jangka panjang menyimpan informasi yang telah diproses dari memori jangka pendek dan dapat diakses kembali ketika diperlukan. Stepel 2011. Proses dalam memori jangka panjang meliputi yang pertama, encoding, proses penyediaan yang lebih dalam biasanya melibatkan pemahaman. Yang kedua, start, informasi yang disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, retrieval, proses pemanggilan kembali informasi yang telah disimpan, meskipun terkadang individu dapat kehilangan akses informasi tersebut. Memori jangka panjang memiliki dua manfaat penting, kecepatan lupa yang lebih rendah dan kemampuan untuk menyimpan informasi secara permanen. Stepan 2011. Jenis-jenis LTM. Yang pertama, memori deklaratif, memori yang menyimpan fakta, konsep, dan informasi yang dapat diungkapkan secara verbal, terdiri dari pertama, episodik, memori yang menyimpan pengalaman pribadi seperti kejadian, tempat, dan waktu. Yang kedua, memori semantik, memori yang menyimpan pengetahuan umum seperti fakta, konsep, dan bahasa. Yang kedua, memori prosedur, memori yang menyimpan keterampilan dan prosedur seperti secara mengendarai sepeda atau bermain musik. Faktor-faktor yang mempengaruhi LTM. Yang pertama, emosi. Emosi yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan informasi tersebut diingat dalam LTM. Yang kedua, pengulangan. Mengulang informasi secara berulang dapat memperkuatkan konsensi antara neuron yang terlibat dalam penyimpanan informasi, sehingga memudah ingat. Yang ketiga, asosiasi. Mengubah informasi baru dengan informasi yang sudah ada dalam LTM dapat meningkatkan kemungkinan informasi baru tersebut diingat. Riset tentang otak. Perkembangan dan pertumbuhan anak dimulai dari konsepsi hingga mencapai pematangan atau dewasa, yang mencakup aspek emosi, fisik, psikososial, dan intelektual. Perkembangan otak berlangsung cepat dan kompleks sejak lahir hingga remaja, dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta pengalaman individu. Penelitian oleh Murniati dan Patrick tahun 2020 menunjukkan bahwa remaja yang mendapatkan pendidikan dan dukungan keluarga yang baik cenderung memiliki kemampuan berpikir yang lebih kritis dan logis. Hal ini menekankan pentingnya dukungan lingkungan dalam perkembangan kognitif anak, serta perlunya pemahaman yang baik dalam mengasuh anak untuk mempengaruhi masa depan mereka secara positif. Mengingat, model memori ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa
dalam menyerap informasi sehingga siswa dapat mengingat informasi yang diterima. Untuk penerapan dalam pembelajarannya yaitu kita dapat memahami materi serta kita juga dapat menggarisbawahi bagian-bagian terpenting. Lalu kita juga dapat mencari kata kunci. Lalu kita juga dapat menggunakan teknik yang mungkin mudah diingat dan dipahami. Dan kita juga bisa melatih hafalan dan mempelajari terus-menerus. Melupakan merupakan hal yang wajar ketika kita hilang informasi atau kita tidak bisa ambil kembali informasi dalam ingatan kita. Penyebab lupa yang terjadi pada proses teori inferentensi dan teori aus. Informasi dalam jangka pendek akan hilang lebih cepat kecuali dijaga dengan panggilan kembali informasi tersebut. Strategi yang membantu siswa belajar. Yang pertama ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mendapatkan tujuan belajar bersama. Ini mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada penggunaan teknologi edukatif. Teknologi edukatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi akses ke sumber daya yang lebih luas. Alat seperti aplikasi pembelajaran, video interaktif, atau platform e-learning sangat bermanfaat. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah. Dalam strategi ini, siswa dihadapkan oleh situasi nyata yang membutuhkan pemecahan masalah. Ini memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan mereka. Yang keempat ada penggunaan teknik mind mapping. Mind mapping adalah alat visual yang membantu siswa untuk menyusun informasi dan ide-ide dengan cara terstruktur. Teknik ini membantu dalam meningkatkan pemahaman dan memori informasi. Yang kelima ada penerapan strategi metakognitif. Metakognitif melibatkan kesadaran siswa terhadap proses belajar mereka sendiri, termasuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pemahaman mereka. Ini memberi siswa alat untuk menjadi pembelajar yang lebih mandiri.